عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati, a'azanallah yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Dan kita masih masuk pada pembahasan bagian yang pertama dari kitab ini di halaman 17, yaitu terkait dengan al-ikhlas wa mutaba'atus sunnah syartani liqabulil amal. Bahwasanya ikhlas dan mengikuti sunnah merupakan dua syarat diterimanya amal perbuatan. Dan kemarin kita sudah mulai membahas atau membacakan pembahasan tentang al-ikhlas. Bahwasanya dimaksud dengan al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrub ila Allah an jami'i syawaib. Jadi ikhlas artinya tajridul qasdi taqarrub, membersihkan maksud atau tujuan di dalam taqarrub, di dalam satu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, an jami'i syawaib, dari semua perkara-perkara yang merusaknya, merusak niat tersebut. Ya. Karena ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan. Ya. Khalas artinya bersih atau kosong. Akhlasa artinya membersihkan, mengosongkan. Ya. Seperti jarrada yujarridu tajrid, artinya mengosongkan. Mengosongkan niat atau mengosongkan maksud di dalam beramal dari tujuan-tujuan selain Allah. Ini makna ikhlas. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau di halaman 19 di paragraf yang kedua, wala yatakhallasu al-'abdu minasyaitan illa bil ikhlas. Seorang hamba tidak akan bisa berlepas diri dari gangguan syaitan, ya, tidak akan bisa terbebas dari gangguan syaitan melainkan dengan keikhlasan. Ya, melainkan dengan keikhlasan, artinya dengan membersihkan niat-niat atau maksud di dalam beribadah semata-mata lillah, karena Allah. Apabila seorang hamba di dalam beramal masih ada tujuan-tujuan selain Allah, maka dia tidak akan aman dari gangguan syaitan. Liqaulillahi azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal menukilkan perkataan iblis di dalam surah Al-Hajr ayat 40, ya, di mana iblis menjelaskan, ya, berkata, Allah nukilkan di dalam
Al-Hajr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Kecuali ya, iblis telah berjanji akan mengganggu ya, Adam dan keturunannya. Ya. Karena iblis hasad dengan Adam, maka iblis akan mengganggu Adam dan keturunannya dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri, dari segala arah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka mukhlasin, yang ikhlas ya. Wa yurwa anna ahada salihin kana yaqulu li nafsi, dan dikisahkan ya, ada salah seorang dari orang-orang saleh, dia mengatakan kepada dirinya, akhlisi tatakhallasi, wahai jiwaku, wahai nafsuku, ikhlaslah engkau, maka engkau akan terbebas, akan terselamatkan. Wa kullu hadhin min hududid dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamilu ilaihi al-qalb qalla am kathur. Dan setiap bagian dari bagian-bagian dunia, nafsu manusia atau jiwa manusia itu pasti akan merasakan kelapangan atau kenikmatan, kesenangan dengannya. Wa yamilu ilaihi al-qalb, dan hati manusia lebih condong kepada bagian-bagian atau perkara dunia tersebut, qalla au kathur, sedikit atau banyak. Siapapun, karena ini memang tabiat manusia, Allah ciptakan sebagai bentuk ujian kepada mereka, cinta kepada dunia, dan hati punya kecondongan kepada dunia, sedikit atau banyak. Idza tatarraqa ilaihi al-amal tukaddiru bi safwahu wa zala bi ikhlasahu. Apabila kepentingan-kepentingan dunia ini ya, telah masuk pada amalan seorang hamba, motivasi-motivasi dunia masuk pada amalan seorang hamba, maka motivasi-motivasi dunia ini pasti akan mengeruhkan ya, mengurangi kejernihan di dalam keikhlasan hamba tersebut ya. Wazala bihi ikhlasu, dan bahkan bisa menghilangkan keikhlasannya di dalam beramal. Itu kapan? Ketika ya, bagian dunia terlalu besar masuk ke dalam hatinya, sehingga tidak ada lagi bagian akhirat di dalam hatinya. Wal insan murtabitatun fi khududihi munghamisun fi syahwatihi, dan manusia secara umum ya, setiap manusia secara umum dia pasti terikat dengan kepentingan-kepentingannya. Setiap orang pasti punya kepentingan, punya sesuatu yang ingin dia dapatkan dari dunianya. Dan makna dunia ini lepas. Makna dunia itu luas. Bisa itu harta, bisa itu jabatan, kedudukan, sanjungan, pujian, dan perkara-perkara dunia yang lainnya. Dan manusia dia akan terikat dengan kepentingan-kepentingannya, munghamisun fi syahwatih, dan tenggelam di dalam keinginan-keinginannya terhadap dunia. Qallama yanfaqu fi'lun min af'alihi wa ibadatun min ibadatihi an hududin wa aghradin ajilatin min hadhil ajnas. Hampir-hampir ya, perbuatan-perbuatan yang dia kerjakan, amalan-amalan ibadah yang dia kerjakan, hampir-hampir tidak pernah lepas ya, tidak pernah terpisah dari kepentingan-kepentingan dunia seperti ini. Falidzalik qil
Karena itulah dikatakan tuba liman sahhat lahu khatwatun lam yarid biha illa wajh Allah. Dikatakan sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan niatnya. Sungguh beruntung orang yang bisa membersihkan langkahnya, membersihkan niatnya, di mana di dalam setiap langkah yang dia lakukan tidak muncul kecuali dia menginginkan wajah Allah. Dan orang-orang seperti ini sedikit. Dan para ulama pun mereka mengakui tidak mudah untuk membersihkan niat dari kepentingan-kepentingan dunia. Karena kita hidup di dunia dan kita juga butuh dunia. Dan ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Fal ikhlas tanqiyatul qalbi 'anil syawaib kulliha qaliliha wa katsiriha. Maka ikhlas di sini adalah bagaimana kita membersihkan hati kita dari perkara-perkara yang merusak niat kita di dalam beramal, sedikit maupun banyak. Hatta yatajarrada fihi qasdut taqarrub, sehingga di dalam beribadah kita bisa benar-benar memurnikan semata-mata karena Allah. Fala yakuna fihi ba'ithun siwah, maka tidak ada sedikit pun motivasi dalam beribadah melainkan semata-mata karena mengharap wajah Allah. Ini keikhlasan yang bersih. Ketika seorang beramal semata-mata dia karena mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah. Fasyaitan qad yuhasirul al-'abda wa yuhbitu lahu kulla 'amalin wa la yakadu yukhlisu lahu 'amalun wahid. Maka karena kedudukan yang agung dari ikhlas seperti ini, ketika seorang hamba beramal benar-benar mengharap Allah tidak yang lain, maka syaitan akan senantiasa berusaha menghalangi hamba. Dan syaitan akan senantiasa berusaha merusak setiap amalan-amalan hamba, sehingga hampir-hampir hamba tidak bisa berikhlas walaupun hanya satu amal. Karena permasalahan ini permasalahan yang besar, dan syaitan sudah menyatakan tidak akan bisa menggoda hamba-hamba yang ikhlas. Maka syaitan akan berusaha bagaimana memalingkan keikhlasan ini di dalam amalan seorang hamba. Wa idza khalasa 'amalun wahid faqad yanju bihi al-'abdu. Apabila seorang hamba bisa mengikhlaskan amalannya walaupun hanya satu amalan, maka amalan yang ikhlas walaupun hanya satu tersebut itu bisa menyelamatkan dia. Qila lil imam Sahl, dikatakan kepada al-imam Sahl, ayyu syai'in asyaddu 'ala nafs, kata ditanyakan kepada al-imam Sahl, perkara apa yang paling berat dihadapi oleh jiwa, oleh nafsu manusia, ya, perkara apa yang paling susah ya dihadapi oleh nafsu manusia? Qal, maka Imam Sahl mengatakan al-ikhlas, itu masalah keikhlasan. Jadi masalah keikhlasan bukan perkara gampang. Bukan ya ketika kita mengetahui teorinya kemudian prakteknya bisa dipraktekkan. Dan ini butuh mujahadah, butuh kesungguhan, butuh perjuangan, ya. Al-ikhlas idz laisa laha fihi nasibun. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah punya keikhlasan, maka tidak ada sedikit pun bagian jatah untuk nafsu manusia. Ini keikhlasan. Maka ini perkara yang paling berat dihadapi oleh nafsu. Kenapa? Karena ikhlas ini tidak memberikan sedikit pun bagian untuk nafsu. Maka ini perkara yang berat. Fa nafsu tuhibbu adh-dhuhur wal madha wa riyasah. Jiwa manusia tabiatnya itu cinta atau suka adh-dhuhur,
suka untuk terkenal. Wal madh, suka dengan sanjungan atau pujian. Wal riyasah, suka dengan kepemimpinan. Itu tabiat jiwa, tabiat nafsu memang demikian. Suka untuk bisa tampil, suka mendapatkan pujian orang lain, suka untuk menjadi pemimpin, ya, meraih kepemimpinan, diikuti oleh orang banyak. Wa tamilu ilal batalah wal kasal, dan jiwa biasanya condong untuk al-batalah. Al-batalah artinya ya malas, ya, tidak bersegera di dalam melakukan amal kebaikan. Wal kasal, malas. Wa zinat laha asyahwat, dan jiwa atau nafsu ini telah Allah hiaskan baginya, dijadikan indah pada nafsu manusia asyahwat, keinginan-keinginan minan nisa, baik syahwat dari wanita, wal banin, syahwat dari anak-anak, wal qanatiril muqantarah, maupun syahwat dari harta kekayaan yang dimiliki, minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal hars, baik itu emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, ya, kemudian cocok tanam. Artinya bagian-bagian dunia itu disukai oleh jiwa kita, dan memang itu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah jadikan jiwa kita, Allah jadikan nafsu kita suka dengan perkara-perkara tersebut, dengan harta, emas, perak, kekayaan, kendaraan, rumah, wanita, anak, keturunan, dan yang lainnya. Fa asaddu syai'in 'ala nafsi ikhlasun niyati lillahi azza, maka perkara yang paling berat dihadapi oleh nafsu manusia yaitu bagaimana memurnikan niat semata-mata karena Allah. Ini bukan perkara yang ringan, ya, karena keikhlasan ini tidak memberikan sedikit pun bagian dari perkara-perkara yang diinginkan oleh nafsu kita. Qala Ayyub, berkata Imam Al-Ayyub, takhlisun niyat 'alal ummal asyaddu 'alaihi min jamil a'mal. Berkata Imam Al-Ayyub, membersihkan niat, mengikhlaskan niat bagi orang yang melakukan amalan itu jauh lebih berat daripada semua amalan-amalan yang dia kerjakan. Beramal, beribadah itu masih lebih mudah daripada membersihkan atau mengikhlaskan niat di dalam ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Itu perkara yang berat. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, ikhlasu sa'atin najatul abad. Ikhlas walaupun hanya sebentar itu akan menjadi sebab keselamatan bagi hamba selamanya. Maka perkara yang ikhlas ini perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Makanya, ya, perkataan syaitan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka, itulah mereka yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Jadi sangat sedikit orang yang demikian. Walakin al-ikhlas aziz, ikhlas walaupun hanya sebentar itu akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba. Akan tetapi ikhlas ini perkara yang berat. Fayanbaghi liman arada al-ikhlas an yaqta'a mahabbat asyahwati min qalbi. Maka bagi siapa saja yang ingin meraih keikhlasan di dalam hatinya, hendaklah dia memutuskan semua kecintaan-kecintaan syahwat di dalam hatinya. Wa yamla qalbahu bihubbi rabbi jalla wa ala, dan dia berusaha memenuhi, mengisi hatinya dengan kecintaan yang besar kepada Allah Rabbul Alamin. Ini orang yang ingin meraih keikhlasan. Bagaimana dia berusaha memenuhi hatinya
dengan kecintaan yang besar kepada Allah, semakin dia besar kecintaannya kepada Allah, maka semakin mudah dia untuk bisa ikhlas di dalam beramal. Wa yastaghriqul lahumul bil akhirah, dan hendaklah dia berusaha untuk memenuhi hatinya dengan kecintaan kepada akhirat. Selama dia masih jauh dari keinginan kebaikan akhirat, hatinya masih dipenuhi dengan keinginan dunia, hubbud dunia yang terlalu kuat di dalam hatinya, bahkan hampir-hampir tidak ada bagian akhirat di dalam hatinya, motivasi akhirat dia tidak masukkan dalam hatinya, maka sangat berat dia untuk meraih keikhlasan di dalam beramal. Makanya, ikhwani wa akhwati a'azanallahu iyyakum, kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk beramal, hampir setiap motivasi yang Nabi berikan adalah motivasi akhirat. Jarang kita dapatkan Nabi memberikan motivasi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, karena memang ini yang bisa membantu seorang akan bisa ikhlas di dalam beramal. Sebaliknya justru Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan pengajaran kepada para sahabat beliau tentang rendahnya dunia, tidak berharganya dunia dibandingkan dengan akhirat. Kita tentunya masih ingat kisah ketika Nabi masuk ke pasar dengan membawa apa? Anak kambing yang sudah mati dan telinganya cacat. Nabi tawarkan kepada sahabat, siapa yang mau? Sahabat nggak mau. Udah 1 dirham. 1 dirham itu bukan dinar, dirham perak. Sahabat pun nggak mau, walaupun hanya 1 dirham. Bagaimana komentar sahabat? Itu sudah mati, telinganya cacat. Kalaupun telinganya masih hidup aja udah nggak laku. Karena kambing telinganya cacat itu nggak punya nilai. Udahlah, dikasih gratis. Sahabat pun nggak sudi dikasih gratis, nggak tertarik dengan penawaran Nabi. Anak kami sudah mati, telinganya cacat, dikasih gratis nggak mau. Apa Nabi mau jualan bangkai kambing? Tentu tidak. Nabi bukan sedang jualan bangkai kambing, tapi Nabi ingin memberikan pengajaran. Nabi ingin memberikan pengajaran bahwasanya dunia di sisi Allah itu lebih rendah daripada bangkai kambing ini. Ini pengajaran iman. Yang pengajaran seperti ini pada zaman seperti ini, pada zaman-zaman kita ini perlu banyak kita berusaha untuk mendapatkannya. Kenapa? Untuk bisa meraih keikhlasan dalam beramal. Ketika akhirat masih berat, masih jauh di dalam hati kita, kebesaran akhirat belum masuk ke dalam hati kita, hati kita masih dipenuhi dengan kebesaran dunia, maka berat seseorang untuk bisa ikhlas di dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Fa mithlu hadza law akala aw shariba aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Wa man laysa kadzalik fa babul ikhlas masdud alaihi illa 'ala nudur. Falladhi yaghlibu 'ala qalbihi hubbullah azza wa jalla wa hubbul akhirah taqtasibu harakatuhu al-i'tiyadiyah saffata hammihi wa tasiru ikhlasa. Seseorang yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan dipenuhi dengan kecintaan kepada negeri akhirat, maka harakatuhul i'tiyadiyah, gerakan-gerakan dia, usaha-usaha yang dia lakukan secara umum, dan juga keinginan-keinginan dia itu akan menuntun dia, membawa dia kepada keikhlasan. Kapan? Kalau dia dipenuhi dengan mahabbatullah wa mahabbatul akhirah, cinta kepada Allah, cinta kepada akhir. Dan tentunya seorang hamba bisa cinta kepada Allah,
mencintai Allah, mengagungkan Allah kalau dia ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan perbuatan-perbuatannya. Maka ma'rifatullah ini perkara yang sangat membantu seseorang untuk bisa meraih keikhlasan dalam beramal. Adapun seorang hamba yang jahil dengan Allah penciptanya, tidak mengenalnya, memahami nama-nama dan keagungan sifat-sifatnya, maka dia berat untuk meraih keikhlasan dalam beramal. Demikian juga kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada negeri akhirat, sehingga terasa ringan bagian dunia di dalam hati. Hatinya tidak dipenuhi dengan kebesaran-kebesaran dunia, meskipun di tangannya dia mendapatkan dunia. Sebagaimana sudah kita jelaskan terkait makna zuhud pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwasanya zuhud, yang orang yang zuhud artinya orang yang bisa mengeluarkan dunia di dalam hatinya, ya. Hatinya tidak dikuasai dengan dunia, meskipun dia menguasai dunia. Dunia ada di tangannya, dia memiliki dunia, ya, tetapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Ketika dunia ada di tangan dan tidak masuk ke dalam hati, maka dia pun akan mudah mengeluarkan dunia. Tetapi ketika dunia ada di dalam hatinya, dia akan berat berpisah dengan dunianya, meskipun dia tidak memiliki dunia. Meskipun dia tidak memiliki dunia, karena zuhud tidak mesti orang yang tidak punya, ya. Ada orang-orang ahli dunia, orang-orang yang memiliki dunia, memiliki kekuasaan yang besar, tapi dia zuhud. Seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Beliau seorang khalifah yang dikenal zuhudnya, seorang khalifah dan seorang ulama. Sebaliknya ada orang-orang tidak punya dunia, tetapi dia tidak bisa lepas dari dunia. Hari-hari mengejar dunia, siang malam mengejar dunia, hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia walaupun dia tidak memiliki dunia. Ya, jadi zuhud tidak mesti dengan orang yang tidak punya dunia, tapi zuhud adalah sikap bagaimana kita menyikapi dunia tersebut. Walladhi yaghlibu ala nafsihi ad-dunya wal-'ulu war-riyasah fiha wa bil jumlati ghairullah. Adapun orang-orang yang hatinya dikuasai oleh dunia, oleh cinta ketinggian, ya, kepemimpinan, ya, dan perkara-perkara selain Allah, taktasibu jami'u harakatihi tilkas sifah, maka semua gerakan-gerakan dia, semua amalan-amalan yang dia kerjakan, dia akan berusaha meraih perkara-perkara itu semua, ya, dari dunia yang menguasai hatinya, apakah harta atau kedudukan, kepemimpinan dan yang lainnya. Falam taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairiha illa nadiran, maka hampir-hampir tidak akan selamat ibadah yang dia kerjakan, apakah puasa yang dia lakukan, salat yang dia kerjakan, atau ibadah yang lain, kecuali sedikit yang selamat, ya, dari kepentingan-kepentingan dunia tersebut. Makanya, ya, sangat mengherankan di zaman kita, sampai-sampai ada orang sedekah pun motivasinya dunia. Ini menunjukkan dia tidak faham tentang hakikat keikhlasan. Kalau, ya, Anda sedekah 1 juta, Allah akan ganti 10 juta. Kalau 10 juta Allah ganti 100 juta. Berarti niat sedekah apa? Dunia, bukan akhirat, ya. Makanya dia gampang ditipu oleh syaitan. Akhirnya dia tertipu juga. Ya, kenapa? Karena memang dari awal dia tidak ikhlas dalam beramal. Akhirnya dibohongin pun gampang, ya. Karena memang dia tidak menanamkan kebesaran akhirat di dalam beramal, ya. Fa'idzan al-ikhlas kasru khududin nafsi wa qat'ut tama' 'anid dunya wa tajarrud lil akhirah.
Maka dengan demikian ikhlas adalah bagaimana menghancurkan atau melawan kepentingan-kepentingan nafsu dan memutus ketamakan dari dunia dan membersihkannya untuk akhirat. Itulah ikhlas, ya. Bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalb, di mana kecintaan kepada akhirat itu menguasai hatinya. Fa idza dzaka yatayassar al-ikhlas, ketika akhirat sudah memenuhi hati seorang hamba, maka dia akan mudah untuk mendapatkan keikhlasan dalam beramal. Selagi dia tidak cinta kepada akhirat, maka akan berat dia mendapatkan keikhlasan, meraih keikhlasan dalam beramal. Wa kam min a'malin yat'abul insan fiha wa yadhunnu annaha khalisatan liwajhillah wa yakunu fiha minal maghrurin. Kemudian beliau mengatakan betapa banyak amalan-amalan yang manusia bersusah payah mengerjakannya, amalan-amalan yang manusia merasa kepayahan di dalam mengerjakannya, wa yadhunnu anna khalisatan liwajhillah, kemudian dia menyangka bahwasanya amalan yang dia kerjakan semata-mata ikhlas karena Allah, wa yakunu fiha minal maghrurin, padahal sejatinya dia termasuk orang-orang yang tertipu. Sejatinya dia termasuk orang-orang yang tertipu dengan amalnya. Dia menyangka di dalam beramal dia ikhlas karena Allah, padahal sejatinya di balik itu dunia yang dia inginkan. Maka orang-orang seperti ini dikatakan al-maghrurin, orang-orang yang tertipu dengan amalan-amalan dia sendiri. Kama hukiya an ba'dihim annahu kana yusalli daiman fi shaffil awal. Kemudian beliau memberikan contoh kecil di antara contoh gambaran keikhlasan, ya, yang menunjukkan bagaimana beratnya, sulitnya ikhlas dalam beramal. Dicontohkan di sini ada seseorang yang dia senantiasa sholat di shaf yang pertama. Yusolli daiman fi shafil awal, ya, dia biasa sholat di shaf pertama dan dia tahu keutamaan sholat berjamaah shaf paling depan. Walaupun kadang masyarakat kita kaum muslimin di Indonesia belum begitu banyak memahami, ya, bahkan saling mempersilahkan. Monggo silakan dengan depan, saya belakang saja. Silakan. Ini sifat tercela, bukan sesuatu yang terpuji. Sebagaimana dijelaskan para ulama, saling memberikan kesempatan kepada orang di dalam perkara-perkara akhirat itu bukan terpuji, itu tercela, ya. Memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada saudara muslim dalam meraih kebaikan-kebaikan akhirat itu tercela, bukan terpuji. Yang terpuji kalau urusan dunia. Kalau urusan dunia memberikan kesempatan kepada saudara, itu namanya al-ithar. Sikap al-ithar, mengutamakan saudara muslim dari dirinya di dalam meraih kebaikan dunia, al-ithar. Dan ini sifat mulia yang zaman-zaman seperti ini sekarang sudah mulai berkurang sikap seperti ini. Tapi kalau urusan kebaikan akhirat, tidak. Seorang muslim harus tamak, harus rakus dengan kebaikan akhirat, saling berlomba, saling berebut, ya. Tapi kepada dunia tidak. Jadi tamak itu bukan semuanya tercela. Tamak atau rakus bisa tercela, bisa terpuji. Tamak atau rakus kepada dunia itu yang tercela karena membawa mafsadat, kerusakan-kerusakan yang banyak, permusuhan, perpecahan dan seterusnya, ya. Tetapi tamak kepada perkara akhirat itu justru sifat yang terpuji. Berlomba-lomba, saling berebut untuk meraih kebaikan akhirat. Di antara kebaikan akhirat apa? Berlomba-lomba di shaf terdepan, ya. Kalau di Saudi sudah biasa karena di sana sering dapat nasihat dari para ulama, ya. Bahkan cepet-cepetan, kadang dikasih kalau kita kan peci, kalau sana sorbannya, ya. Sorbannya dia taruh di situ kalau dia mau ke belakang. Kenapa? Biar nanti tidak diduduki temannya, ya. Dia tidak ridho bagian dia di depan diambil orang karena dia ke belakang ambil air wudhu. Kalau di kita kalau datang sholat Jumat datangnya awal tapi bagian belakang. Saya tidak suka bagian belakang, ya. Padahal di depan masih banyak kosong, dia lebih senang bagian belakang,
Ya. Dicontohkan di sini orang yang dia biasa sholat di shaf yang pertama, ya. Fata'akhkhara yauman 'anis shalah. Kemudian suatu ketika dia terlambat mengikuti sholat jamaah. Karena ada kepentingan, ada urusan, ada sesuatu yang jelas dia suatu ketika dia terlambat padahal dia hari-hari ketika sholat jamaah pasti di shaf terdepan. Ya, suatu ketika dia terlambat sholat jamaah, fasalla fi shaffi tsani. Maka dia sholat di shaf yang kedua. Ini masih kedua ya. Belum yang belakang, masih shaf kedua. Ya. Berarti terlambatnya tentu terlambat sebentar ya. Kalau terlambat sudah lama, ya mungkin di shaf belakang. Ini shaf yang kedua, ya. Tarathu khajlatun minan nas. Maka ketika dia sholat di shaf yang kedua, dia merasa ada kekhawatiran, ada rasa tidak enak pada dirinya dari manusia yang lain, dari jamaah yang lain. Ya, fulan tadi biasa di shaf pertama, ini kok tiba-tiba di shaf kedua, dia merasa tidak enak. Ya, ya. Haitsu ra'ahu fi shaffi tsani, ketika jamaah melihat dia di shaf kedua bukan shaf pertama, fa'alima anna masarathu wa rahata qalbihi fi shalah fi shaffil awal kanat bisababi nadharin nas ilaih. Maka ketika itu dia mengetahui, dia baru menyadari ternyata ketika dia merasa nyaman sholat di shaf pertama, dia merasa tenang shaf di pertama, bukan karena semata-mata meraih kebaikan akhirat, tapi karena pandangan manusia. Buktinya ketika dia shaf kedua dia merasa tidak nyaman. Ini perkara yang lembut, yang halus. Ya, bagaimana ya syaitan merusak niat-niat kita. Ya, kadang hal-hal seperti ini tidak kita sadari, dan betapa banyak amalan-amalan kita seperti itu. Ya. Sudah masuk isya ya. Kita lanjutkan sedikit nanggung. Wa hadza daqiqun ghamidun. Ini perkara yang sangat dalam, yang sangat lembut, yang hampir-hampir kadang kita sendiri tidak sadar ternyata amalan kita selama ini bukan karena semata-mata karena Allah. Masih ada kepentingan-kepentingan dunia yang lain. Apakah pujian manusia, sanjungan manusia, dan seterusnya. Ya. Qallama taslamu al-a'mal min amsalihi, sangat sedikit amalan-amalan bisa selamat yang seperti ini. Wa qallaman yatanabbah lahu illa man waffaqahu Allah, dan sangat sedikit orang yang bisa tersadarkan, punya perhatian di dalam hal-hal seperti ini, kecuali orang-orang yang memang dia diberi taufik, ditolong oleh Allah. Ikhwani wa akhwati a'azzanakum, kita pending sebentar, kita dengarkan azan, pada azan kita lanjutkan.
حي على الفلاح Ya, kita lanjutkan. Wal ghafilun 'anil ikhlasi yarawna hasanatihim yawmal qiyamati sayyi'at. Kemudian beliau mengatakan, orang-orang yang lalai dari keikhlasan, orang-orang tidak pernah memikirkan, memperhatikan keikhlasan di dalam beramal, ya. Beramal, tetapi dia tidak pernah memperhatikan keikhlasannya, ya, melalaikan perkara ikhlas. Yarawna hasanatihim yaumal qiyamah sayyi'at. Dan mereka nanti pada hari kiamat akan melihat kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan di dunia menjadi keburukan. Ini sesuatu yang mengerikan, ya. Orang-orang yang dia sibuk dalam beramal tetapi dia tidak pernah memperhatikan niatnya, tidak pernah memperhatikan keikhlasannya, ya, maka dia nanti di hari kiamat Allah akan ganti, ya, amal-amal ibadah yang dia kerjakan itu akan menjadi keburukan-keburukan. Wahum al-maqsuduna biqaulihi ta'ala, dan orang-orang seperti ini kata beliau, inilah orang-orang yang dimaksudkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat 47 sampai 48. Di dalam surah Az-Zumar ayat 47 sampai 48, di sini tidak disebutkan secara lengkap, hanya dinukilkan bagiannya. Saya bacakan ayatnya secara lengkap. Allah Ta'ala berfirman, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlah ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yawmal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bi yastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 47, walau anna lilladzina zalamu, dan sekiranya orang-orang yang zalim, ma fil ardi jami'an wa mislah ma'ahu, dia mempunyai apa saja yang ada di dalam bumi, ya. Dia memiliki harta yang ada di bumi semuanya, dan ada sesuatu yang sama semisalnya pula, ya. Dia memiliki apa yang ada di dunia ini semuanya dan yang semisalnya. Kata Allah, laftadau bihi min su'il azabi yaumil qiyamah,
niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari sisa yang buruk pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang nanti diazab di akhirat, seandainya dia memiliki apa yang ada di dunia ini semuanya, dia akan rela untuk menebusnya agar terbebas dari azab Allah yang pedih nanti di hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan tampak jelas bagi mereka, ya, kapan nanti di akhirat, bukan di dunia. Dan telah tampak jelas bagi mereka minallah, azab dari Allah, malam yakunu yahtasibun, yang dahulu ketika di dunia mereka tidak pernah menyangkanya. Nampak jelas bagi mereka azab di akhirat, yang dulu ketika dunia dia tidak menyangka kalau itu menjadi sebab dia mendapatkan azab Allah dengan amalnya tersebut. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan tampak jelas bagi mereka sayyi'atu ma kasabu, keburukan-keburukan, ya, kejelekan-kejelekan dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka pun akan diliputi oleh pembalasan yang dahulu mereka mengolok-oloknya. Ya, ketika di dunia mereka tidak pernah memikirkan akhirat, meremehkan akhirat, beramal tetapi dia tidak pernah memperhatikan amal. Ini dikatakan oleh beliau, termasuk di sini adalah orang-orang yang dia beramal tetapi dia tidak memperhatikan keikhlasannya di dalam beramal. Dia beramal tapi karena kepentingan dunia yang dia inginkan, meskipun zahirnya itu amalan-amalan akhirat. Meskipun secara zahir di hadapan manusia dia telah melakukan amalan-amalan akhirat, tetapi karena dia tidak ada keikhlasan di dalam amalannya, karena ada tujuan-tujuan dunia di balik amalan-amalan tersebut, maka Allah ganti amalan tersebut dengan keburukan-keburukan yang dia tidak pernah menyangka sebelumnya. Wa biqaulihi azza wa jal, dan juga di dalam firman Allah yang lain, Allah azza wa jalla berfirman tentang orang-orang yang merugi di dalam surah Al-Furqan, surah Al-Kahfi, di dalam surah Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Allah Ta'ala berfirman, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah mengatakan, Qul, katakanlah wahai Nabi. Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada umatnya, Qul, katakanlah wahai Nabi, hal nunabbi'ukum, maukah kami beritahukan kepada kalian, ya, bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang paling merugi amalannya. Allah perintahkan kepada Rasulullah, kepada Nabi kita untuk menyampaikan kepada umatnya, maukah kami beritahukan tentang al-akhsarin, ya, orang-orang yang paling merugi amalannya. Siapa orang yang rugi? Kalau di dalam perkara dunia kita faham orang yang rugi itu adalah orang yang, ya, modal yang dia keluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dia dapatkan, itu rugi namanya. Ya. Kalau orang bisnis, orang dagang demikian. Ya. Modal 10 juta yang kembali 5 juta itu namanya rugi. Ya. Itu namanya rugi dalam perkara dunia. Allah mengatakan siapa orang yang paling merugi amalannya? Di dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan orang-orang yang paling merugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang merugi adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum. Sa'yu artinya amalannya, orang-orang yang amal usahanya, perbuatannya, ibadahnya dhalla, sia-sia, tidak punya nilai. Ya. Orang-orang yang usaha dia, perbuatan dia dalam kehidupan dunia di sini dhal, sia-sia, tidak punya nilai.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dalam keadaan mereka menyangka mereka adalah orang yang berbuat dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang rugi. Ternyata orang yang rugi bukan orang yang tidak beramal, bukan orang yang tidak beribadah, bukan ahli dunia yang tidak pernah beramal. Tapi Allah katakan orang yang murid justru orang yang ahli ibadah, orang yang ahli amal. Mungkin ahli dalam ahli salat, mungkin ahli dalam membaca Quran, ahli dalam puasa, ahli dalam sedekah, ahli dalam melakukan amalan-amalan kebaikan. Tetapi Allah katakan orang itu adalah orang yang paling rugi. Ya, dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amalan-amalan dia kerjakan di dalam kehidupan dunia itu sia-sia. Dhal, tidak punya nilai. Ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka mengira apa yang dia kerjakan itu dia telah melakukan dengan perkara atau amalan yang sebaik-baiknya. Ini dikatakan orang yang merugi. Ya. Sedikit kita bacakan penjelasan dari tafsir As-Sa'di terkait dengan ayat ini. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, ay qila ya Muhammad, qul ya Muhammad linnas ala wajhi tahdhir wal inzar. Maksudnya katakanlah Muhammad kepada manusia sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk kehati-hatian dan peringatan kepada mereka. Hal akhbirukum bi akhsarin nasi a'malan 'alal itlaq. Maukah aku beritahukan kepada kalian orang yang paling rugi amalannya secara umum? Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang yang dikatakan paling rugi dalam beramal? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya ay batala wa mahalla kullu ma 'amiluhu min 'amal. Maksudnya kata Syekh Sa'di, semua amal-amal ibadah, amal kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan di dunia batal. Allah batalkan, Allah gugurkan. Tidak punya nilai, ya. Wat mahalla, dan Allah hilangkan amalan tersebut, tidak punya balasan. Yahsabuna annahum muhsinuna fi sun'ihi. Mereka menyangka dengan amal tersebut dia telah berbuat baik. Yang dia harapkan nanti kebaikan tersebut di hadapan Allah. Ya, dia beramal dengan amalan-amalan yang banyak dan dia berharap dengan amal tersebut dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Kemudian Allah batalkan amalan-amalan itu semua. Allah gugurkan amalan-amalan yang dia kerjakan, yang dia banggakan. Ya. Itulah orang dikatakan rugi. Fa kaifa bi'amalihim allati ya'lamuna annaha batilah. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan batil yang dia sendiri ketahui kalau itu amalan batil? Ya. Amalan-amalan keburukan yang dia kerjakan dalam keadaan dia tahu kalau itu amalan keburukan. Amalan kebaikannya Allah batalkan. Padahal dia sangat berharap dengan amal-amal kebaikan yang dikerjakan tersebut, yang ketika datang menghadap Allah, maka amalan itu semua Allah batalkan, Allah gugurkan. Inilah orang dikatakan al-akhsarin, orang-orang yang merugi dalam beramal. Faman hum haula'il ladzina khasar a'maluhum. Maka siapa mereka orang-orang yang telah merugi amalannya? Fa khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ya. Sehingga dia akan mendapatkan kerugian-kerugian pada dirinya. Mereka itulah orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amal-amal mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, ini diantara perkara yang bisa mendatangkan keikhlasan.
orang-orang yang kufur kepada Allah dan kufur kepada hari akhir. Kenapa dikatakan kufur? Karena dia lebih mementingkan kepentingan-kepentingan dunia yang tidak punya nilai, dan dia mengorbankan ya kebaikan-kebaikan akhir yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Qala fil Ihya, dikatakan di dalam kitab Al-Ihya, maksudnya Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, faqad zahara bil adillati wal ayan annahu la wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, telah nampak dengan dalil-dalil yang ada wal ayan, begitu jelasnya, annahu la wusul ila sa'adah, bahwasanya seseorang tidak akan bisa meraih kebahagiaan yang hakiki. Seseorang tidak akan bisa meraih kebahagiaan di dalam kehidupannya illa bil ilmi wal ibadah, kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ya. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang didasari dengan ilmu, bukan dengan kebodohan. Wal ibadah, dengan ibadah. Wal amal bi ghairi niyatin ana. Adapun amalan yang dilakukan tanpa adanya niat, mesti punya niat-niat yang baik, itu tidak punya nilai. Ya. Wa niyati bi ghairi ikhlasin riya, dan niat dalam beramal yang tidak dibarengi dengan keikhlasan, ini merupakan sikap riya. Wa huwa lin nifaqi kafa'un ma'al isyani sawa, dan riya di dalam beramal ini semisal dengan kemunafikan. Ya, karena memang di antara ciri orang-orang munafik Allah jelaskan dia beramal dengan riya. Ini di antara sifat-sifat orang munafik. Wa ma'al isyani sawa, dan itu termasuk salah satu bentuk kemaksiatan. Ya. Orang beramal beribadah dengan riya itu adalah bentuk maksiat. Wal ikhlas min ghairi sidqin wa tahqiqin haba. Adapun keikhlasan yang tidak dibarengi dengan kejujuran wa tahqiq, dan mewujudkan hakikatnya, itu sesuatu yang sia-sia, tidak punya nilai. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kulli amalin kana bi iradati ghairillahi masyuban maghmuran. Ya. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang amalan-amalan yang dilakukan bukan karena Allah. Amal tersebut amalan yang tidak punya nilai, amalan yang akan dihilangkan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami hadapkan kepadanya amalan-amalan yang dahulu mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan dia debu-debu yang diterbangkan, artinya tidak punya nilai, tidak punya berat di dalam timbangan amal. Kemudian ikhwani wa akhwati a'azzanakum, kita tambahkan sedikit tentang hakikat dari niat. Ya. Hakikatun niyah, hakikat tentang niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Karena kadang banyak di antara kaum muslimin yang salah faham di dalam memahami tentang niat. An-niyah laisat qaulul qail bi lisanihi nawaitu. Niat itu bukan ucapan seseorang dengan mengatakan aku berniat. Itu bukan seperti itu, ya. Karena niat itu sesuatu yang muncul di dalam hati, bukan ucapan lisan. Karena niat bagian dari amalul qalb, amalan hati, bukan amalan lisan. Jadi niat itu bukan mengatakan nawaitu, aku meniatkan. Ya. Kalau itu ikrar, itu pengungkapan dari niat yang ada dalam hati, bukan niat itu sendiri. Ya. Bukan niat itu sendiri, karena niat itu sesuatu yang mendahulunya. Bal hiya inbi'atsul qalbi yajri majral futuhi min Allah. Niat itu sesuatu yang muncul di dalam hati, ya. Yajri majral futuh min Allah, dan dia berjalan ya pada majral futuh,
ya ketika Allah bukakan hatinya untuk Allah gerakkan hatinya untuk melakukan sesuatu, ya. Faqad tatayassara fi ba'dil awqat wa qad tata'azzara fi ba'diha. Dalam sebagian waktu, ya, pada suatu waktu tertentu seseorang akan mudah, ya, meluruskan niatnya. Dalam kesempatan yang lain terasa berat untuk meluruskan atau menghadirkan niatnya. Ini masalah niat. Dan sebenarnya masalah ini di dalam kehidupan kita pun kita sudah paham, ya. Misalkan dalam yang sering saya contohkan dalam contoh kehidupan sehari-hari, ya. Kalau misalkan kita kedatangan, ya, tetangga kita atau saudara kita, ya, orang yang mungkin jarang ke rumah tiba-tiba datang ke rumah, ya, dia kemudian ada keinginan tertentu, ya, mau cari hutangan, mau cari apa gitu kan, ya. Ketika sampai kepada rumah yang dituju, ya, qadarullah ternyata di situ sedang ada musibah, ada sesuatu, ya. Kemudian dia pergi nggak jadi. Ya. Ketika dia ditanya orang tadi, kamu ke situ ada niat apa? Ya. Saya ke rumah saudara saya tadi niatnya mau pinjam uang, ya, mau pinjam uang, ya. Tapi begitu sampai ternyata di situ lagi ada hajat, ada musibah, ada sekalian. Akhirnya saya pergi, saya pulang kembali, saya tidak jadi. Kira-kira orang yang tadi, yang niat tadi ketika dia keluar rumah dia ngomong nggak? Bismillah, ya Allah saya berniat mau ke rumah saudara saya pinjam uang 10 juta gitu. Walaupun dia tidak ucapkan, ketika ditanya tadi niat saya mau pinjam uang. Emang kamu tadi ketika keluar rumah dia kamu niat? Iya. Gimana bunyi niatnya? Saya nggak ngomong, tapi saya niatnya mau pinjam. Ya kan, itu kan? Berarti paham nggak niat? Berarti sebenarnya itu paham kan? Oh kamu bohong. Dari mana kamu tahu niatnya mau pinjam? Saya tadi bersama kamu dari kamu keluar rumah saya nggak pernah dengar kamu ngomong saya niat mau pinjam. Mungkin dianggap orang gila. Masa ketika pinjam harus ngomong saya niat mau pinjam? Enggak. Artinya apa? Sebenarnya kita itu paham makna niat, ya. Dan itu tidak perlu diucapkan. Adapun ketika diucapkan saya ke rumah pulang sama pinjam, itu bukan niat, itu penguatan namanya. Takrir, penegasan dari niat yang ada di dalam hati, ya. Itu namanya niat, ya. Itu namanya niat. Termasuk di dalam amal-amal ibadah, mau sholat, mau wudu dan segala macam. Para ulama yang mengajarkan, ya, bacaan-bacaan yang dikenal dengan bacaan niat sholat ini, itu pun sebenarnya mereka tidak mengatakan itu niat. Walaupun dalam masyarakat awam dikatakan itu niat sholat zuhur, niat sholat asar, itu bukan niat. Ulama yang mengajarkan itu sebenarnya, saya dulu pernah ikut taklim, ya, mazhab Syafi'i. Sholat ini itu bukan niat, itu penguatan niat yang ada dalam hati. Biar menegaskan kalau saya ini sholat wajib sebagai makmum 4 rakaat karena Allah, itu bukan niat, itu menguatkan niat. Ya. Ya. Walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan, ya. Tapi masyarakat awam dikatakan itu niat. Jadi kalau sholat lupa baca itu nggak sah. Ya. Karena tidak mungkin seseorang ketika keluar masjid dengar azan, kemudian ambil air wudhu, masuk masjid, sholat bersama imam, dikatakan nggak punya niat. Mungkin nggak? Saya tanya, mungkin tidak orang ambil wudhu dia tidak punya niat? Hah? Mungkin nggak orang dia bismillah, ya, usap tangannya 3 kali, kemudian muka 3 kali, kemudian basuh kepala ini sampai kaki, tidak punya niat? Mungkin nggak? Hah? Mungkin tidak? Tidak mungkin. Saya contohkan, ada orang wudhu tapi tidak, sehingga dia kalau sholat dia nggak sah. Walaupun dia baca bismillah, basuh tangan 3 kali, kumur-kumur, lengkap wudhu sampai selesai, bahkan plus doanya, dia sholat tidak sah karena dia tidak berniat. Kapan? Seorang guru yang lagi ngajarin anak-anak ini, Ustadz contohkan cara wudhu Nabi. Ya kan? Ini. Jadi wudhu itu seperti ini, ya. Anak-anak wudhu itu pertama kita baca bismillah. Dia gerakan wudhu sampai, perhatikan Pak Guru mau wudhu ini sampai selesai.
Sudah selesai azan qomat, sholat sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Enggak, karena dia tidak dikatakan wudhu. Kenapa dikatakan wudhu? Dia nggak punya niat. Kok nggak punya? Dan tadi niatnya bukan berwudhu, niatnya apa? Ngajarin tata cara wudhu. Ya. Ada tadi tahu ya, ada orang beramal tapi tidak punya niat. Contoh lagi misalkan orang masuk ke dalam masjid, ya misalkan di waktu subuh, waktu fajar, ya, dan kebetulan dia masuk, dia tertinggal, imam sudah selesai sholat jamaah, ya misalkan subuh sekarang jam berapa? Jam 4:30, misalkan dia masuk 4:30 atau 5:45, ya orang sudah pada selesai, dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, ya selesai salam, itu bisa dikatakan dia gugur kewajiban sholat subuhnya? Bisa dikatakan belum. Tergantung berarti dia niatnya apa. Kalau dia niatnya sholat tahiyatul masjid, berarti dia belum gugur sholat subuhnya, kan nggak bisa digabung sholat sunnah sholat wajib. Tapi kalau dia niatnya sholat subuh, berarti sudah gugur. Itu masalah niat. Meskipun dia tidak mengucapkannya, Jadi ini masalah niat. Jadi niat itu bukan ucapan nawaitu, itu bukan niat. Sebagian ulama mengatakan itu penguatan dari niat yang di dalam hati. Ya. Walaupun itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man kana al-ghalib ala qalbi amruddin tayassara alaihi fi aktsaril ahwal ihdarun niyyah lil khairat. Siapa yang di dalam hatinya dikuasai dengan perkara-perkara agama, ya urusan-urusan agama, maka akan mudah baginya di dalam menghadirkan niat untuk meraih kebaikan-kebaikan akhirat. Itu orang-orang yang memang di dalam hatinya penuh dengan kebaikan-kebaikan agama, kecintaan kepada amalan-amalan akhirat, maka dia akan mudah ya di dalam meniatkan kebaikan-kebaikan. Fa inna qalbahu ma'ilun bil jumlah ila asl khair, karena hatinya secara umum dia condong kepada asal kebaikan. Fayanba'ithu ila tafasili ghaliban, maka itu akan mendorong dia untuk mewujudkan rincian-rincian dari amal kebaikan. Wa man mala qalbuhu ila dunya, sebaliknya orang yang hatinya lebih condong kepada dunia, wa ghalabat alaihi, bahkan dunia memenuhi hatinya, ya hatinya sangat dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, lam yatayassar lahu dzalik, maka dia akan merasa berat ya untuk ya meniatkan kebaikan akhirat. Walaupun bisa diusahakan tapi tidak mudah. Kenapa? Karena dia harus melawan hatinya, melawan nafsunya dari dunia yang menguasainya. Balla yatasarlahu fi faraid illa bi juhdin jahid, bahkan dia tidak mudah untuk melakukan amalan-amalan wajib kecuali dengan usaha yang keras. Ini menunjukkan bahwasanya masalah niat ini ada sebagian orang yang Allah mudahkan di dalam menghadirkan niat dalam beramal, niat-niat kebaikan dan akhirat. Ada sebagian yang merasa berat, merasa susah di dalam menghadirkan niat, atau kalau bahasa kita sekarang motivasi, ya, menghadirkan motivasi dalam beramal. Ada yang orang-orang Allah mudahkan, ada yang terasa berat, ya. Kapan semakin berat menghadirkan atau motivasi beramal? Ketika dunia semakin menguasai kita, ya. Apabila kepentingan-kepentingan dunia, urusan-urusan dunia sangat menguasai hati kita, memenuhi hati kita, bisa seorang berat di dalam melakukan amal-amal akhirat. Dia butuh usaha keras, butuh kesungguhan. Ikhwani wa akhwati fiddin a'azanukum, ini saja mungkin bisa kita sampaikan terkait masalah pembahasan niat. Masih ada ya pembahasan masalah niat, kemudian terkait keutamaan niat dan jenis-jenis niat. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pembahasan masalah niat ini di kesempatan yang lain. Dan setelah itu baru kita masuk bagian yang kedua, yaitu mutaba'ah,
mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengertiannya dan definisi dan rincian-rinciannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kita untuk bisa mengambil faedah dari kitab ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.